Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani, SPD MPD. Saya adalah dosen dari STK Pangeran Antasari, yaitu dosen tetap dari Prodi PGSD. Yang dimana saya akan membawakan mata kuliah dari perencanaan pembelajaran dengan kode mata kuliah KJ 3106. Dan mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 Prodi PGSD. Dan untuk mata kuliah ini akan diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali materi dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan juga UAS. Yang dimana untuk deskripsi tentang mata kuliah ini adalah pertemuan dalam mencapai ketuntasan dasar yang akan diterima oleh peserta didik. Perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan juga efisien. Kemudian, untuk materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini yaitu adalah konsep dasar dari perencanaan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah jenis perencanaan dari pembelajaran, kemudian desain dan model desain pembelajaran, dan model-model desain pembelajaran, dan juga prinsip-prinsip pengembangan desain pembelajaran. Ada pun CPL dari Prodi, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Adapun capaian dari mata kuliah ini yaitu mampu menganalisis dan menelaah konsep dasar perencanaan dari pembelajaran, kemudian mampu mengklasifikasikan jenis-jenis dari perencanaan pembelajaran, kemudian mampu mengklasifikasikan desain pembelajaran berbasis kompetensi. 3 komponen proses pembelajaran dari mata kuliah ini adalah menggunakan delivery, interaction, and assessment atau disebut dengan DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta presentasi langsung yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Kemudian untuk interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah, yaitu antara dosen dan juga mahasiswa atau sesama mahasiswa. Antara lain diskusi dan juga tanya jawab. Dan asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini yaitu mencakup formatif melalui tugas proyek individu maupun kelompok, kemudian serta penilaian sikap serta penilaian sumatif berupa UTS dan juga UAS. Dan untuk model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Adapun aspek penilaiannya yaitu UTS 30%, presensi 10%, tugas 20%, dan UAS 40%. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan materi desain dan model desain pembelajaran. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang Bu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Marina silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, di sini kita masuk ke materi desain dan model
Oke, sebelum kita masuk ke materi desain dan model pembelajaran, ya, kita akan ulas terlebih dahulu untuk materi minggu lalu. Ya, untuk materi minggu lalu di sini kita masuk ke perencanaan pembelajaran. Oke, untuk minggu lalu yang kita bahas itu mengenai apa? Perencanaan pembelajaran. Nah, untuk perencanaan pembelajaran kita memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses aktif. Yang kedua, perencanaan pembelajaran teknis untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ketiga, perencanaan pembelajaran dari sisi rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan itu agar dapat dicapai perbaikan dari pembelajaran tersebut, seperti itu, ya. Oke, untuk hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu desain dan model pembelajaran. Nah, untuk hakikat desain pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata, ya, yang diambil dari kata desain yang berarti perencanaan, rancangan, dan persiapan. Perencanaan juga sering disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan desain. Jadi dia itu buat perencanaan atau sama dengan planning, ya. Oke. Kemudian masuk ke model-model dari desain pembelajaran. Pertama ini ada model CAM yang merupakan sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, untuk tujuan dan berbagai kendala yang ditimbulkan. Komponen-komponen ini yang dicapai yaitu hasil yang ingin dicapai, analisis tes mata pembelajaran, tujuan khusus pelajaran, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, evaluasi belajar, tes kolom, dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua ada model Danetti. Jadi untuk model sistem pembelajaran Danetti ini, penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas, yaitu menganalisis dan merumuskan tujuan, merumuskan kriteria tes, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, perancang sistem, mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem dan mengadakan perbaikan atau evaluasi. Next, yang ketiga adalah model Dick dan Cherry. Model pembelajaran Dick dan Cherry adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Jadi menurut model pembelajaran ini, sebelum memulai untuk merumuskan tujuan khusus, perlu melakukan analisis pembelajaran terlebih dahulu, serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Oke, kemudian yang keempat adalah model PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Jadi untuk model PPSI ini adalah model yang dikembangkan Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975, dan fungsi dari PPSI adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran secara sistematis. Ya, jadi untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau pas? Ya, lanjut. Nah, masuk bagian prinsip-prinsip pengembangan desain sistem
dan mengembangkan strategi atau metode pembelajaran, kemudian implementasi pembelajaran dan evaluasi sistem pembelajaran. Oke, sampai di sini untuk materi kita hari ini yang mengenai desain metode pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau dari kalian sudah ada yang ingin bertanya, kalian beri yang komen dulu. Coba kalian sebutkan apa pengertian dari apa tujuan sebuah desain menurut Herbert Simon dalam Bina Sandai. Sama bisa mengangkat tangan. Oke, Ani, silakan. Tujuan dari sebuah desain adalah untuk mencapai solusi agar dapat memecahkan masalah dengan memanfaatkan informasi yang tersedia. Melalui desain manusia mampu melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Ani. Yang lain di mana? Ada yang mau bertanya? Samira? Ya, silakan. Sebelum menanya tentang implementasi desain pembelajaran itu gimana ini? Implementasi desain pembelajaran. Oke. Ada yang jawab? Implementasi desain pembelajaran. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Samira? Oke, silakan. Implementasi pembelajaran merupakan fase di mana seorang pendidik memiliki gambaran jelas mengenai komponen-komponen sistem pembelajaran. Mereka sudah mencanangkan gambaran pembelajaran yang akan dilalui dengan membuat perangkat perencanaan pembelajaran yang operasional. Perangkat pembelajaran yang operasional di sini meliputi program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke, terima kasih. Jadi untuk implementasi perencanaan pembelajaran itu tadi, kemudian perencanaan pembelajarannya ada RPP, kemudian ada silabus, ya harusnya juga ada prosen, protas seperti itu. Ya, itu untuk implementasinya seperti itu ya. Jadi harus ada untuk perangkat pembelajaran itu tadi harus ada sentuhnya. Ya, seperti itu. Oke, Safira jelas? Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Farida? Ada yang ditanyakan? Farida? Ya, silakan. Fungsi dari tujuan spesifik untuk pembelajaran. Apa? Fungsi Dari tujuan spesifik pembelajaran. fungsi dari tujuan spesifik pembelajaran. Ada yang mau menjawab? Samira, oke, silakan Samira. Fungsi dari tujuan spesifik adalah untuk memperjelas isi dari tujuan umum. Tujuan spesifik berguna untuk menentukan materi yang dibahas ajar, strategi pembelajaran, sumber belajar, dan penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar secara tepat. Nah, jadi spesifik itu adalah khusus dari pembelajaran itu sendiri, ya. Oke, gimana Farida? Jelas jawabannya? Ada lagi yang ditanyakan? Ini? Oke, silakan. Coba jelaskan pendekatan humanistik. Pendekatan dari humanistik. Oke, siapa yang menjawab?
Siapa yang setuju? Oke, mereka silakan. Peningkatan humanistik adalah proses pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kepribadian peserta didik. Tujuan utama pendidikan dan pembelajarannya adalah membangun karakter peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki karakter integritas. Jadi untuk kemampuan humanistik tadi juga untuk meningkatkan kemampuan dari peserta didik tersebut seperti itu. Ya, oke, gimana ini jawabannya? Jelas? Ada lagi yang ditanyakan? Bisa. Oke, silakan. Dalam mengembangkan desain pembelajaran, salah satu yang Gimana? Dalam mengembangkan desain pembelajaran, Oke, ada yang mau jawab? Oke, Andi, silakan. dalam pengembangan desain model pembelajaran ada 13 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, membangun asumsi-asumsi dasar mengenai pembelajaran ideal dan efektif. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menganalisis kondisi awal sistem dan menganalisis kebutuhan atau need assessment. Yang keempat, merumuskan tujuan untuk pembelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan spesifik pembelajaran dan indikator hasil belajar. Yang keenam, pemilihan dan penyusunan topik materi atau pokok bahasan. Yang ketujuh, penyiapan dan penyusunan bahan ajar. Yang kedelapan, menyusun dan mengembangkan alat ukur atau instrumen evaluasi hasil belajar. Yang kesembilan, mengidentifikasi dan menyiapkan sarana dan prasarana media pembelajaran, sumber belajar dan penanggulangan lingkungan yang kondusif. Yang ke-10, mengidentifikasi dan mengembangkan strategi atau metode pembelajaran. Yang ke-11, mengembangkan sistem evaluasi hasil belajar. Yang ke-12, implementasi. Yang ke-13, evaluasi sistem pembelajaran. Oke. Nah, itu tadi sudah ada sebenarnya di slide itu tadi ya. Yang namanya langkah-langkah pengembangan dari desain pembelajaran. Ya, jadi ada 12 langkah untuk mendesain pembelajaran itu tadi. Oke, bisa untuk jawabannya gimana? Sudah jelas? Oke. Untuk pertanyaannya ada? Mati dia atau tidak? Ini aja dulu. Ya, kalau dari sudah, ya kan? Oke. Bagaimana cara menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi hasil belajar? Bagaimana cara menyusun dan mengembangkan instrumen dari evaluasi hasil belajar? Oke, ada yang menjawab? Paling mungkin pertanyaan untuk dijawab. Oke, Samira, silakan. Beberapa hal yang juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan instrumen evaluasi adalah prinsip-prinsip penyusunan yang berupa prinsip kontinuitas atau berkelanjutan, kompetensi mencakup objektivitas atau sesuai dengan realistis, realitas, kooperatif atau kerjasama, mendidik akuntabilitas, atau misalnya pertanggungjawaban yang praktis. Oke. Nah, jadi untuk ya, jadi tadi di sini. Oke, baik, Samira, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana tadi? Yang ini sudah jelas? Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Siapa? Farida, silakan. Di dalam model identifikasi terdapat 6 tahap dalam mendesain suatu program pembelajaran. Apa saja? Oke, ini model dari tadi ya. Oke. Ini langsung lagi dijawab ya, berhubung ada di slide juga ya. Untuk model sistem pembelajaran pendidik ada
Ya, penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan yang jelas, yaitu menganalisis dan merumuskan tujuan, kemudian merumuskan kriteria tes, kemudian menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, merancang sistem, kemudian mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem dan mengadakan perbaikan atau evaluasi. Ya, oke. Mana? Palinnya sudah jelas? Sudah, oke. Untuk semuanya bagaimana? Pada kali ini sudah paham? Apa masih ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Oke. Oke. Jadi untuk model desain pembelajaran ini tadi, ya ada berapa tadi model desain pembelajaran? Ada 3, ya kan? Yang pertama ada model pen, ya kan? Yang dimana merupakan sistem pembelajaran terdiri dari atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua ada model apa? NII, ya kan? Dimana model ini juga memiliki tahapan-tahapan untuk penyusunan sistem instruksional, ya, ada menganalisis, kemudian merumuskan kriteria tes, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, merancang sistem, mengimplementasi, dan melakukan kontrol kualitas sistem dan mengadakan perbaikan atau evaluasi. Kemudian yang ketiga ada apa? Model Lynch and Cherry, ya. Model Lynch and Cherry tadi apa? Mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum, ya. Dan menurut model pembelajaran ini sebelum memulai untuk merumuskan tujuan khusus perlu melakukan analisis terlebih dahulu untuk pembelajarannya serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Oke, sekian untuk materi kita hari ini, ya. Untuk tugas kalian di rumah, ya, ini untuk tugas individu. Kalian silakan dicatat tugasnya. Nah, buatlah kata konsep. Berdasarkan materi dari desain dan model desain pembelajaran. Buatlah kata konsep yang berdasarkan dari materi desain dan model desain pembelajaran. Untuk kita di kuliah kita ini, Farida Al-Fitri ada? Oke. Natini, Gedung, Lisa Pratiwi, oke, Safira Marani, jadi minggu lalu kan apa sekolah Safira? Ada sama keluarga kamu, ya udah, oke, ini jangan bisa tidak masuk ya, ya, harap satu kali aja, ya, oke. Penny Pantika Sari Pasukia, hadir. Anitia Pratiwi, oke, ini juga lalu mana Ani? Fakir, oke. Tapi ini aku kasih tahu ya, kalau nggak bisa hadir ataupun alasan yang sakit mau izin, konfirmasi dulu ya, kan ada WA yang dikasih nomor WA, jadi konfirmasi dulu. Jadi ada bukti nanti ya, kadang-kadang apa kalian kemana, oke? Oke, sebelum kita tutup perkuliahan ini, kita doa bersama dulu ya. Silakan kalian di videonya. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
masuk ke materi berikutnya. Ya, untuk dari sini untuk tugas presentasi juga jangan lupa dibuat, dikumpulkan, lalu minggu depan juga kita mulai presentasi. Ya, baiklah sampai sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat